Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas ilmu pengetahuan alam bersama saya Anissa Dewi Rahmawati. Ya, di video kali ini saya masih akan membahas materi bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, untuk di pertemuan ketiga ini kita akan membahas cara untuk memisahkan suatu campuran, karena sebelumnya kita sudah bahas ya tentang campuran, ada yang homogen, ada yang heterogen. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara memisahkan campuran tersebut. Kita mulai ya. Nah, yang akan saya jelaskan ada 7 metode untuk pemisahan campuran. Yang pertama ada filtrasi, ya, filtrasi, sentrifugasi, destilasi atau penyulingan, ada kromatografi, ada sublimasi, lalu ada evaporasi atau penguapan, dan yang terakhir ada atraksi magnetik. Ini ya, seperti ini. Untuk yang pertama, metode filtrasi. Metode filtrasi digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Campurannya heterogen ya. Contohnya ada air dan pasir. Ini dapat dipisahkan antara air dan pasirnya dengan cara menyaring. Ini sebagai contohnya. Di sini ada corong penyaring yang ini ya. Terbuat dari kaca biasanya memang sampai sini. Nah, lalu di sini ada kertas saring. Kertas saringnya dilipat sedemikian rupa, nanti kita tempelkan atau simpan di corong penyaringnya. Nah, lalu di sini nanti akan ada residu. Ini ada labu Erlenmeyer-nya untuk menampung filtratnya. Nah, caranya nanti campuran ini ya, campuran air dan pasir ini, campuran air dan pasir ini kalian tuangkan ke dalam kertas saring yang di dalam corong ini. Dituangkan ke sini. Nanti di sini akan terdapat residunya. Di kertas saringnya ya ada residunya. Residunya siapa? Residunya adalah pasirnya. Lalu nanti akan turun di sini filtratnya, tertampung di sini. Nih ya, filtratnya. Filtratnya siapa sih? Tentunya air, karena di sini campurannya air dan pasir. Jadi nanti terpisah antara pasir dan airnya, pasirnya di dalam kertas saring, airnya di dalam labu Erlenmeyer, kayak gitu. Metode yang kedua, sentrifugasi. Nah, kalau sentrifugasi itu metode pemisahan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran yang sangat sedikit dalam campuran heterogen juga. Jadi sama campuran heterogen, tapi karena ini jumlah campurannya sedikit, terus padatannya juga sangat halus, ukurannya ya, ukuran partikelnya kecil, jadi memakai alat seperti ini. Contohnya kalian memisahkan sel-sel darah merah dari plasma darahnya. Nah, ini contoh alatnya, ini lebih canggih ya. Nah, di sini ada alat sentrifugasinya seperti ini, tentu memakai listrik ini. Nah, ini ada tabung sentrifugenya, biasanya berlawanan. Nah, nanti kalian, ini kan contohnya tadi sel-sel darah merah dari plasma darah. Nah, plasma darahnya dimasukkan ke tabung sentrifugenya. Ini komposisinya harus sama. Biasanya misalkan ini larutannya 5 mili. Nah, berarti lawannya ini harus 5 mili juga biar seimbang. Kalau misalkan tidak seimbang, nanti tidak akan berputar secara sempurna. Jadi nanti tidak terpisahkan secara sempurna si sel-sel darah merahnya. Nanti prosesnya sama. Nanti di dalam si tabung sentrifugenya, contohnya ini ya, maaf saya gambarnya jelek. Misalkan seperti ini, ada larutan plasma darah sebanyak 5 mili. Nanti setelah proses sentrifuge ini diputar dengan kekuatan sekian RPM ya, putarannya, kecepatan putarannya sekian RPM, diatur oleh alatnya. Nanti akan terpisah. Nah, nanti di sini akan terpisah, di sini sel-sel darah merahnya, lalu di sini filtratnya seperti ini. Lalu lanjut ke metode destilasi atau penyulingan. Nah, kalau ini dia prosesnya pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, biasanya ini untuk campuran yang homogen. Jadi campurannya homogen, tapi ada perbedaan titik didih dari dua campuran tersebut, dua atau lebih ya. Misalnya di sini contohnya ada aseton dengan air, kan beda ya titik didihnya. Aseton lebih rendah titik didihnya daripada air, sehingga dia akan menguap lebih dulu. Nah, ini alatnya agak ribet sebetulnya.
Ini ya, di sini ada statifnya, penahannya saja ada 2. Di sini ada labu destilasinya dipasangkan dengan termometer. Ini harus disumbat. Kenapa harus disumbat? Karena agar si campuran ini tidak menguap ke sini, tapi menguapnya nanti ke ininya, kondensornya. Nah, tentu di sini harus dipanaskan. Ini ya, misalkan tadi aseton dengan air. Nah, aseton dengan airnya dimasukkan ke dalam labu destilasi yang ini, lalu dipanaskan, dan nanti uap yang pertama kali menguap kan tadi titik didihnya yang paling rendah adalah aseton. Berarti yang pertama kali menguap nanti adalah aseton akan menguap. Nah, karena di sini disumbat, jadi nanti uapnya akan lari ke sini. Kenapa ada termometer untuk mengukur? Misalkan aseton titik didihnya misal ya 50 derajat Celcius. Nah, nanti kita lihat nih ketika sudah mendekati 50 derajat Celcius, dia akan mulai menguap. Benar apa enggak? Nah, makanya kalau betul berarti dia benar, aseton yang keluar di sini yang menguap. Lalu dia akan masuk ke sini. Nah, di kondensor ini nanti ada air. Biasanya ya air keran saja, airnya masuk dari bawah, keluarnya ke atas. Ini pakai selang ya nantinya biar enggak airnya tumpah-tumpah. Kenapa harus dari bawah? Agar airnya nanti mengisi seluruh kondensor, dan ini harus mengalir. Kenapa? Biar suhu di sini selalu dingin. Jadi nanti ada proses penguapan, di sini ada proses pendinginan kembali, sehingga dari uap aseton ini nanti akan mencair, akan menjadi cair kembali dan tertampung di dalam labu Erlenmeyer-nya. Nah, yang tertampung di sini dinamakan destilat atau hasil destilasi. Berarti tadi kan yang keluar dulu adalah aseton, berarti di sini nanti aseton. Nanti yang tersisa di sini adalah air, maka terpisahlah si larutan aseton dengan air tadi, terpisah. Di sini airnya, di sini asetonnya, seperti itu. Selanjutnya ada metode kromatografi. Ini pemisahan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam atau fase diam ketika dialiri suatu medium gerak atau fase geraknya. Ini biasanya contohnya itu dari kita akan memisahkan campuran zat-zat yang ada di dalam suatu makanan biasanya ya, atau dari tumbuhan. Misalkan dalam klorofil kita mau memisahkan klorofil dari zat dedaunan yang lain. Nah, biasanya pakai ini. Yang paling sederhana adalah kromatografi kertas seperti ini. Jadi ini dinamakan chamber. Chambernya seperti ini. Ini harus ditutup karena nanti di sini akan diisi oleh fase geraknya atau medium gerak di sini ya. Tapi fase gerak ini tidak boleh melebihi si tanda batas yang sudah kita buat di dalam kertasnya. Jadi nanti kertasnya kita dibatasi dulu, misalkan ini ya. Nah, segini. Nanti ini berarti startnya di sini, nanti finishnya di sini. Seperti itu. Lalu si zat yang akan kita pisahkan kita totolkan, biasanya istilahnya totolkan di startnya di sini ya. Di garis startnya kita totolkan di sini. Lalu kita masukkan ke chambernya. Nah, si chamber ini berisi fase geraknya atau biasanya pelarutnya. Beda-beda, bisa alkohol, bisa aseton atau apapun itu tergantung dari zat atau campuran yang akan kita pisahkan. Seperti itu. Nah, nanti setelah beberapa saat mereka akan bergerak nih. Contohnya ini, ada beberapa zat, berarti di sini ada 1 warna ya, berdasarkan warna ini ada 1, 2. Nah, misalkan ini. Nah, berarti kita akan mencari siapa nih yang paling cepat gerak ini. Kira-kira ini siapa? Zat apa? Nah, nanti setelah seperti ini, nanti kita akan tahu ini zat apa itu dengan metode lain ya. Tapi ini untuk memisahkan zatnya terlebih dahulu. Kenapa harus tertutup si chambernya? Ya, agar di sini larutan fase geraknya itu dia kelewat jenuh ya, sehingga bisa melarutkan atau menjadi fase gerak. Istilahnya ini bisa membawa si zatnya ini melalui fase diamnya. Si fase diamnya ini si kertasnya.
Jadi dia akan membawa zatnya maju dari garis start ke garis finishnya, seperti itu. Tapi nanti ada beberapa jenis ya, ada kromatografi kertas, ada kromatografi lapis tipis, ada juga kromatografi gas. Tapi yang perlu kalian tahu hanya prinsipnya saja seperti ini. Selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas. Nah, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Ini contohnya ada campuran kapur barus dengan pasir. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kalian di sini ya. Nah, campuran kapur barus dengan pasirnya kalian simpan di dalam suatu beker gelas, kalian panaskan. Nah, nanti si kapur barusnya akan tertempel di sini di cawan penguapnya ya, yang di atas yang jadi tutupnya. Jadi nanti akan terpisah antara si pasirnya dengan kapur barusnya. Nah, untuk sublimasi ini dia tidak menggunakan zat cair, jadi langsung dari zat padat dipanaskan akan menguap, lalu kan nanti ditutupnya itu dikasih es batu tuh kan ya, sehingga suhunya dingin, lebih rendah, sehingga nanti si kapur barus yang menguap tadi akan kan dia berubah wujud ya, dari padat ke gas, akan mengkristal kembali. Mengkristalnya di mana? Nah, di tutupnya yang tadi. Jadi nanti akan terpisah antara pasir dengan kapur barus. Selanjutnya evaporasi atau penguapan. Nah, prosesnya hampir sama nih dengan tadi sublimasi. Bedanya kalau ini dia berupa larutan, jadi ada zat cairnya. Nah, prosesnya sama. Dia dipanaskan, ini ada campuran iodin dengan garam. Ini berarti kan larutan ya. Lalu dia dipanaskan. Ini sama tadi tutupnya kita kasih es ya, untuk mendinginkannya suhunya agar lebih rendah, sehingga nanti ketika campuran iodinnya menguap, iodinnya menguap, dia akan mengkristal di sini, di tutupnya. Jadi nanti akan terpisah antara si larutan garam di sini, larutan garamnya tetap di bawah, lalu kristal iodinnya nanti akan ada di sini. Seperti itu. Nah, yang terakhir atraksi magnetik adalah metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun campuran. Ini contohnya ada serbuk besi di dalam pasir, biasanya ada di pasir-pasir yang di pantai ya, seperti itu. Nah, caranya seperti ini, gampang, tinggal kalian sediakan magnet, lalu kalian tempelkan, dekatkan ke dalam pasirnya. Nah, nanti si besi-besi yang ada di dalam pasir akan tertarik oleh magnetnya, menempel di sini. Baru nanti kalian pisahkan. Nanti akan terpisah antara serbuk besi dari pasir dan pasir. Seperti itu. Ya, materinya cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Assalamualaikum.